Pagi, salam sehat, semangat, dan sukses untuk kalian yang ada di rumah. Bagi anak-anak yang terkasih, kali ini kita akan bimbingan berkaitan dengan bimbingan belajar. Belajar di sekolah baru, gimana ya? Ya, learning from home. Belajar dari rumah. Kalau aku sih yes. One spirit, satu semangat dalam menghadapi belajar dari rumah. Pengertian belajar anak-anak yang terkasih. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Itulah pengertian belajar. Perubahan sikap tersebut mencakup yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Yang kedua, perubahan sikap afektif. Dari perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Yang ketiga, perubahan keterampilan atau psikomotor. Dari tidak terampil menjadi terampil. Kemudian, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang pertama jelas, ada niat belajar yang tertanam dalam diri. Niat sangat penting untuk belajar. Yang kedua, banyak membaca bahan-bahan pelajaran. Bisa juga mencari referensi dari Google, dari buku-buku lain, atau dari sumber-sumber yang kalian anggap terpercaya. Yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan soal. Ini berlaku untuk umum ya, bisa berlatih dari semua mapel yang ada. Bisa mapel yang hitungan, atau mungkin mapel yang hafalan. Kemudian, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kejenuhan. Ya, jelas. Ketika kalian mengatur waktu belajar kalian, maka kalian akan menghindari kejenuhan. Ada saatnya kita harus belajar, ada saatnya kita bermain, ada saatnya kita berbicara atau ngobrol dengan keluarga. Ada kalanya kita juga ingin istirahat. Yang berikutnya membuat jadwal belajar, latihan-latihan, serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Di samping kita belajar dengan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah melalui media sosial yang ada, kita juga membuat jadwal belajar sendiri nih untuk latihan-latihan. Tentunya jadwal tersebut yang akan kalian laksanakan dengan penuh disiplin. Berikutnya, mengkonsentrasikan diri dalam belajar. Ini sangat penting, karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Ketika kalian belajar dan fokus di sana, maka kalian akan lebih paham dibandingkan ketika kalian belajar sambil bermain gadget, mungkin membuka game, atau membuka aplikasi lain yang sekiranya hanya sekedar hiburan, bukan untuk belajar, sehingga mengganggu konsentrasi diri kalian dalam saat belajar. Nah, ini juga penting. Tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa, apalagi kita belajar dari rumah. Tentunya tempat belajar yang paling nyaman ya kalian sendiri yang bisa menentukan, supaya tercipta lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Ada orang yang suka belajar di tempat yang sangat sepi. Ada orang yang suka belajar di taman atau alam terbuka. Ada yang suka belajar dengan ditemani musik. Itu masing-masing dari kalian memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga kalian perlu memperhatikan faktor-faktor dalam hal belajar ini. Supaya apa? Supaya kalian juga, sekalipun kalian belajar dari rumah, kalian tetap bisa memahami dan dapat terus berprestasi. Ingat, SMP Sinkarus Bengkulu mengedepankan karakter dan cerdas akademik. Kemudian, bentuk belajar itu ada dua hal.
di sini kita akan bahas. Yang pertama, mandiri atau sendiri. Yang kedua, berkelompok. Mandiri atau sendiri, ya ini yang sedang kita lakukan di rumah. Belajar dari rumah. Memang keadaannya membuat kita belajar dari rumah, tetapi tidak ada salahnya kalau kita tetap semangat meskipun kita belajar mandiri di rumah. Ingat, hindari kata mengeluh jika kalian ingin mendapatkan prestasi yang kalian harapkan. Kemudian bentuk belajar yang berkelompok nantinya kita akan lakukan ketika sudah mulai efektif dalam pembelajaran di sekolah. Biasanya dalam berkelompok, satu kelompok ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya ya. Di sana kalian bisa sharing, bertukar pikiran, sehingga menimbulkan atau menghasilkan suatu kesamaan pendapat untuk dijadikan bahan pembelajaran dan menemukan solusi dalam pembelajaran yang kalian alami tersebut. Nah, ini adalah beberapa cara belajar siswa di sekolah. Ketika efektif pembelajaran di sekolah, ini ada beberapa cara. Namun tidak menutup kemungkinan cara belajar ini juga bisa diterapkan di rumah. Ada beberapa cara yang bisa kalian terapkan di rumah. Yang pertama adalah menyiapkan diri sebelum guru masuk kelas. Yang kedua, membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan guru dengan penuh konsentrasi. Yang keempat, bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. 5. Mencatat hal-hal yang penting. Yang berikutnya 6. Membuat rangkuman. Dan yang terakhir, mau berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari, sehingga memperoleh pemahaman dan kesamaan pendapat. Ini sangat penting. Dan tidak menutup kemungkinan kalian juga bisa berdiskusi sekalipun kalian belajar dari rumah. Karena ada media sosial yang mendukung untuk diskusi meskipun jarak jauh. Demikian penjelasan berkaitan dengan cara belajar di sekolah baru. Ya, tentunya sekolah baru ya. Dari SD ke SMP dan sekarang kalian belajar dari rumah. Semoga materi ini bisa sedikit membantu kalian dalam belajar dari rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya.